Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serambi Putendri hadir lagi menyapa kalian yang akan belajar berbahasa Indonesia. Kali ini kira-kira Bu Tendri hadir dengan materi baru tentang apa ya? Kita siap-siap yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan banyak manfaat. Tidak hanya saat ini, tapi nanti ketika kalian sudah terjun ke dunia kerja, terjun ke masyarakat, begitu ya. Selain memberikan banyak manfaat, tentunya kita juga mengharap keberkahan dari apa yang sudah kita pelajari. Baik, anak-anak hebat, Serambi Putendri siap menghadirkan materi untuk kalian. Kira-kira kita mau belajar tentang apa ya? Nih, adu argumen dalam teks debat. Ini adalah materi baru di semester kali ini. Sudah ada gambaran kira-kira tentang argumen itu apa ya? Debat itu apa ya? Nah, itu saatnya Bu Tenri berikan informasi terlebih dahulu tentang kompetensi dasarnya. Kita belajar tentang debat. Nah, tapi ini dia kompetensi dasarnya. 3.7 menganalisis permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat. Kemudian aspek dari keterampilannya adalah mengonstruksi permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Wah, sudah ada gambaran ya dari rangkaian kompetensi, aspek pengetahuan dan keterampilan. Itu yang pertama. Pasangan kompetensi dasar berikutnya adalah 3.8 menganalisis isi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Di dalamnya ada permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan. Tentunya aspek pengetahuan berpasangan dengan aspek keterampilan, yaitu 4.8 mengembangkan permasalahan atau isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan. Wah, sudah ada gambaran sepertinya kalian ya. Baik, kalau tadi adalah kompetensi dasarnya, ini dia indikator pencapaian kompetensi. 3.7.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks debat, merumuskan tata cara berdebat, merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi pada rangkaian KD yang pertama adalah menganalisis pendapat atau argumen pada tim afirmasi, tim oposisi atau tim netral terhadap mosi. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi pada rangkaian kompetensi dasar selanjutnya adalah 3.8.1 menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Kemudian, mengidentifikasi ragam bahasa debat, menyusun pendapat untuk mendukung atau menolak mosi. Dan yang terakhir, ini dia proyek kita, melaksanakan debat sesuai dengan peran yang ditetapkan. Wah, sudah ada gambaran tentang teks debat, anak-anak hebat? Serambi Putendri akan menginformasikan bahwa teks debat versi kita adalah proses bertukar pendapat dengan mengemukakan berbagai alasan yang jelas dan logis serta mengacu pada sudut pandang berbeda. Ya, jadi nanti kita akan saling bertukar pendapat atau istilahnya kita bertukar argumen. Begitu. Itu adalah teks debat versinya Bu Tenri. Bu Tenri merangkum dari berbagai sumber. Bagaimana dengan pengertian teks debat versi kamu? Berikutnya, karena kita berbicara tentang pertukaran pendapat, nah berarti ada argumentasinya dalam debat ya. Argumentasi yang disampaikan dalam teks debat harus bersifat logis dan relevan terhadap poin yang ingin dibuktikan. Argumen tersebut berdiri atas pernyataan yang ingin dibuktikan.
Alasan yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah suatu hal yang logis, bukti pendukung pernyataan dan alasan, serta terdapat sebuah kesimpulan tentang relevansi antara argumen dan mosi yang tengah diperdebatkan. Intinya adalah ketika mengemukakan pendapat, jadi pendapat itu berdasar, ya, ada alasan yang masuk akal dan ada keterkaitan antara pendapat kita tadi dengan mosi. Wah, mosi itu apa ya Bu Tenri? Kita akan pelajari selanjutnya. Anak-anak hebat, alasan mendasar dalam berdebat. Kalau ada dua orang, dua pihak yang saling bertukar pendapat, maka Bu Tenri pinjam istilah tim pro dan tim kontra. Ya, di situ ada keinginan untuk meyakinkan orang lain bahwa pendapatnya lebih baik dari lawan. Selain itu, alasan mendasar ketika kita akan berdebat adalah pembicara juga ingin mendengarkan pendapat lawan. Dan terakhir, menemukan solusi terbaik dari perbedaan pendapat. Nah, karena ada dua pihak yang saling bertentangan, artinya alasan-alasan tersebut menjadi dasar mengapa kita akan melakukan debat. Bagaimana anak-anak hebat? Nah, berikutnya, upaya mempertahankan argumen. Nah, karena saling memiliki pendapat yang berbeda ya, jadi pembicara harus berupaya mempertahankan pendapat masing-masing. Apabila pendapat yang disampaikan satu pihak lebih kuat dan lebih meyakinkan, bukan tidak mungkin pada akhir debat pihak tersebut akan berubah pikiran terhadap mosi. Jadi karena kita berdebat ya, kita ingin mempertahankan pendapat kita, alangkah baiknya kita juga berupaya untuk tetap konsisten mempertahankan pendapat masing-masing. Ragam kebahasaan dalam debat. Anak-anak hebat, saya pinjam yaitu bahwa kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku. Baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa. Di dalamnya ada pembentukan kata, frase, klausa, kalimat, dan paragraf. Ragam kebahasaan yang kedua adalah ketepatan pemilihan kata atau kita sebutnya diksi. Serta kita akan menyusun struktur kalimat sehingga kalimat yang dipilih dalam penyampaian pendapat tadi bersifat efektif. Kalian tidak mau bukan isi dari argumen kalian malah justru bersifat ambigu? Nah, yang ketiga ragam kebahasaannya adalah kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya atau denotatif ya. Kita tidak belajar tentang karya sastra kali ini ya. Jadi benar-benar menggunakan kalimat yang bermakna sebenarnya atau denotatif. Nah, kalau tadi sudah ada gambaran mulai dari pengertiannya, ada ragam kebahasaannya. Sekarang kita masuk ke unsur debat anak-anak hebat. Tuh, ya, coba dilemaskan lagi. Mungkin kita bisa melihat pengalaman yang sudah kalian temukan tentang debat. Apa ya kira-kira di dalam debat itu yang harus ada? Bu Tenri pinjam, yang pertama adalah mosi atau topik bahasan. Ya, jelas ini. Kemudian yang kedua adalah tim afirmasi atau tim pendukung mosi. Ya, kalau tim afirmasi mungkin belum familiar terdengar, saya sebutnya adalah tim pendukung. Saya setuju. Nah, seperti itu. Itu namanya tim afirmasi. Berikutnya ada tim oposisi atau tim penolak mosi. Saya kurang setuju. Nah, seperti itu ya. Berikutnya ada tim netral yang tidak menaruh dukungan pada tim afirmasi atau tim oposisi. Jadi dia sifatnya sebagai penengah saja, tidak mendukung, cari aman. Baik. Berikutnya adalah moderator, anak-anak hebat. Mengapa harus ada moderator? Karena dia yang akan memimpin jalannya debat. Dia akan mengatur jalannya debat. Dia akan mempersilakan untuk beberapa tim untuk menyampaikan argumennya sehingga debat akan terkontrol. Kalau tidak ada moderator, bayangkan saja tim A, tim B akan sama-sama menyampaikan argumennya.
Nah, kalau tidak ada moderator, bagaimana bisa disebut dengan debat? Nah, yang terakhir, anak-anak hebat, ada yang namanya penulis atau pencatat segala aktivitas selama debat. Ya, artinya kita juga tetap harus menghargai adanya keberadaan penulis karena dia akan mencatat mulai dari awal bermulainya debat sampai dengan akhir debat tersebut. Nah, bagaimana? Ini dia unsur-unsur dalam debat. Kemudian kalau sudah ada gambaran tentang unsur-unsur debat ya, kita cari tahu dulu sebenarnya tata cara berdebat tuh seperti apa sih? Nah, Bu Tenri yakin kalian sudah punya pengalaman untuk debat ya. Entah itu pengalaman menonton tayangan debat melalui televisi atau aplikasi yang lain, atau ketika kalian juga pernah punya pengalaman menonton debat secara langsung, mungkin ya ada debat pilketos begitu. Nah, atau jangan-jangan kalian malah justru berpengalaman menjadi peserta debat. Nah, bisa jadi kan? Nah, sepertinya kalian akan mengetahui bagaimana pengalamanmu kemarin itu tentang urut-urutannya tuh. Debat seperti apa sih tata caranya, tata mainnya begitu ya. Yang pertama, memastikan semua unsur debat telah ada. Jadi unsur tadi tuh harus ada. Kemudian moderator menjadi pemimpin debat dengan memberikan kesempatan perkenalan diri oleh tim afirmasi dan tim oposisi. Selanjutnya memaparkan tata tertib debat. Mengapa tata tertib disampaikan di awal? Agar masing-masing tim bisa menyiapkan apa langkah selanjutnya. Jadi misalnya tata tertibnya, setiap pembicara diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumennya dalam waktu sekitar 5 menit gitu ya. Jadi nanti akan ada penunjuk waktu. Nah, waktu itu sudah berjalan dan kalian akan menyampaikan argumen. Tentunya moderator yang punya wewenang di sini untuk bertanggung jawab memastikan masing-masing tim menyampaikan argumennya sesuai dengan durasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, pembacaan mosi dan gambaran awal tentang mosi. Jadi nanti moderator itu akan menyampaikan mosinya. Nah, karena dia yang membuka acara, tentunya dia akan menyampaikan topik bahasan dalam debat. Selain itu juga memberikan gambaran awal kepada para penonton ya, bahwa ini loh maunya, alasannya kenapa kok bisa mosi ini muncul dalam debat begitu ya. Selanjutnya adalah moderator memberikan kesempatan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan argumentasinya ya. Tim afirmasi menyampaikan argumentasinya, tim oposisi juga menyampaikan argumentasinya. Begitu. Bu, kalau misalnya ada tim netral berarti tim netral juga diberikan kesempatan. Iya. Kalau ada tim netral, karena tim netral itu wujudnya bisa ada juri, ya, ada penonton, ya, begitu ya. Atau justru memang dia dihadirkan benar-benar sebagai tim yang hadir dalam forum debat tersebut. Boleh ya. Selanjutnya, setelah masing-masing tim menyampaikan argumentasi, maka ini dia puncaknya adalah adu argumen dari masing-masing tim, tim afirmasi dan tim oposisi. Penyampaian argumentasi atau sanggahan atau justru memberikan pertanyaan kepada lawan. Dan yang terakhir, anak-anak hebat, pengambilan kesimpulan debat. Jadi tadi tuh saling adu argumen. Nah, kesimpulannya kemudian ditentukan oleh masing-masing tim. Nah, setelah masing-masing tim juga menyampaikan kesimpulannya, nanti di akhir sebelum moderator menutup jalannya debat, moderator pun juga berkesempatan menyampaikan kesimpulan. Bagaimana? Sudah ada gambaran bukan? Nah, sudah sepertinya. Baik anak-anak hebat, Bu Tenri akan memberikan contoh mosi atau topik debat. Ada yang berkaitan dengan penerapan full day school. Ada juga ujian nasional sebagai tolok ukur kemampuan akademis siswa. Siswa SMK bekerja sesuai dengan program keahliannya pasca lulus SMK.
Asrama sekolah sebagai upaya peningkatan hasil akademis siswa. Praktik kerja industri sebagai bekal wajib bagi siswa SMK. Ini contoh-contoh mosinya ya. Ada lagi buku berbasis elektronik meningkatkan budaya literasi. Sepertinya mosi yang muncul itu adalah sesuatu topik yang kontroversi. Jadi nanti akan bisa dijadikan bahan perdebatan oleh masing-masing tim. Sudah ada gambaran nih, semakin kesini sudah ada gambaran tentang mosi atau topik debat. Berikutnya Bu Teni menyampaikan contoh moderator. Nah, kalau misalnya moderator ini memang pemimpin jalannya debat, maka dia juga berkesempatan untuk membuka debat, kemudian menyampaikan mosi. Nah, setelah mosi itu dia juga memberikan gambaran awal tentang mosi. Selain itu, moderator juga berkesempatan menutupnya dengan memberikan kesimpulan. Debat tuh panjang ya. Setelah itu dia akan mencari kesimpulan dari masing-masing tim, kemudian menyimpulkan dari beberapa argumen, sanggahan, respon, kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh tim, baru nanti disimpulkan oleh moderator. Nih contohnya nih ya, coba kalian baca. Nah, ini tentang bahasa Indonesia yang terus berkembang dan mulai diakui sebagai bahasa internasional. Namun dalam perkembangannya terbukti bahwa bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing. Untuk berkembang, bahasa Indonesia sangat tergantung pada bahasa asing. Bahkan ada yang beranggapan bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Anggapan inilah yang akan kita bahas dalam debat kali ini. Untuk putaran pertama, saya berikan kesempatan kepada masing-masing tim secara bergantian. Tim afirmasi dan tim oposisi disilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini tadi Bu Tani memberikan contoh gambaran awal setelah moderator menyampaikan mosi. Berikutnya anak-anak hebat, kalau tadi sudah belajar tentang penyampaian di awal, ini pun Bu Tani juga menyampaikan gambaran awalnya juga. Moderator, kalau tadi tentang kebahasaan, nah sekarang tentang boarding school atau kehidupan asrama bagi siswa sekolah merupakan upaya sekolah untuk menyediakan tempat yang layak dan nyaman bagi keberlangsungan pembelajaran dalam komunitas dan pribadi yang mandiri. Bukan hanya peningkatan kecerdasan intelektual, tetapi juga pengembangan emosional, spiritual, dan kecakapan hidup bersosial. Ada yang mendukung dan yang menanggapi secara positif, ada pula yang berkomentar negatif sehingga terkesan menolak adanya boarding school. Oleh karena itu, adanya pihak pro dan kontra menjadi warna tersendiri dalam dunia pendidikan kita. Bagaimana menurut Anda? Debat kali ini kita mulai dengan penyampaian argumen dari masing-masing tim. Wah, semakin kesini kalian akan belajar menjadi seorang moderator yang baik. Ini dia. Selanjutnya kita beralih ke contoh argumentasi tim afirmasi. Saya setuju. Nah, kalau ternyata memang tidak mewakili tim, artinya berdiri sendiri ya secara mandiri, maka penggunaan kata saya boleh ya. Tapi kalau misalnya berdiri atas nama tim, boleh menggunakan kata kami ya. Saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan antar bahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing. Juga menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipakai berkomunikasi tanpa bantuan kosakata asing. Nah, Bu Tendi sebenarnya pinjam sebuah contoh argumentasi, nanti
argumentasi ini bisa disampaikan oleh beberapa pembicara, tapi gayanya seperti kita berbicara saja, bukan seperti kita membaca. Gunakan intonasi, gunakan tempo, gunakan irama kita untuk membawakan argumentasi kita agar mengena kepada tim lawan. Berikutnya ada contoh argumentasi tim oposisi. Memang kecanduan terhadap media sosial dapat diatasi dengan penerapan aturan yang tegas. Akan tetapi, apakah Anda yakin aturan tersebut benar-benar akan berjalan sesuai harapan? Pada akhirnya, tim kami yaitu tim oposisi tetap beranggapan bahwa penggunaan media sosial di lingkungan sekolah tidak membawa dampak yang baik karena para pelajar tersebut akan fokus pada dunia maya dan melupakan tujuan awal mereka menggunakan media sosial. Selain itu, media sosial juga dapat menimbulkan rasa candu. Para siswa akan merasa gelisah ketika tidak mengakses media sosial. Pada akhirnya mereka akan sibuk dengan media sosial dan mulai lupa waktu, sehingga mereka melupakan tugas utama yaitu belajar. Lagi-lagi Bu Tenri memberikan contoh argumentasi tim oposisi, tapi nanti Bu Tenri ingatkan kepada kalian cara penyampaian argumentasinya tidak seperti membaca dan tidak seperti membacakan argumentasi kepada orang lain, tapi seakan-akan kalian memang berargumentasi secara alami. Gimana? Sudah bisa mulai belajar kan? Kalau tadi ada tim oposisi, tim afirmasi, sekarang contoh untuk argumentasi tim netral ya. Hybrid learning merupakan model pembelajaran ideal yang dilaksanakan pada masa pandemi. Sistem pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran maya. Izin orang tua bagi putra-putrinya yang belajar luring di sekolah merupakan hal utama dalam pemilihan model hybrid learning. Dengan adanya model belajar yang khusus pada masa pandemi, penekanan kesadaran prokes bagi siswa yang memilih pembelajaran luring harus tetap diperketat. Bukan hanya itu, siswa yang memilih pembelajaran daring pun harus tetap bijak berkomitmen dalam belajar. Aplikasi video conference menjadi media pembelajaran tatap maya antara guru dengan siswa. Nah, kalau tim netral ini benar-benar tidak memihak ya, berada di tengah. Dia juga akan membahas tentang apa yang disampaikan oleh tim pendukung, dia pun juga akan membahas apa yang disampaikan oleh tim penolak. Jadi sama-sama berada di tengah, tidak memihak antara tim lawannya ya, tim afirmasi maupun tim oposisi. Ini dia contoh kesimpulannya ya. Berdasarkan argumen yang telah dikemukakan oleh tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penerapan full day school untuk semua tingkat pendidikan adalah bisa mengoptimalkan proses belajar siswa secara menyeluruh. Semakin banyak siswa menghabiskan waktu di sekolah, maka akan membuat waktu untuk mengembangkan diri, baik itu dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya semakin sedikit. Oleh karena itu, apabila full day school diterapkan, maka siswa harus mampu membagi dan mengatur waktunya. Hari sekolah memang sepenuhnya menjadi pilihan lembaga pendidikan. Keuntungan dan kekurangan pemilihan full day school harus disikapi bijak oleh para penerima manfaat pembelajaran melalui sosialisasi dari pihak sekolah. Nah, kalau ini adalah kesimpulan yang disampaikan oleh moderator. Ya, ada pengantarnya bahwa kesimpulan ini muncul setelah mendengar apa yang disampaikan oleh tim afirmasi, tim oposisi maupun tim netral. Wah, kalian sudah belajar menjadi moderator yang hebat ini. Gimana? Siapkan diri untuk belajar berdebat. Apakah kalian akan menjadi tim yang afirmasi atau malah kalian menjadi tim yang oposisi? Atau kalian malah justru akan menjadi bagian dari tim netral? Wah, tidak Bu, saya mau jadi moderator. Oh tidak Bu, saya mau jadi ini. Itu nanti akan disepakati oleh tim ya. Kita akan belajar semuanya. Artinya kita berkesempatan untuk melatih diri kita, baik itu menjadi moderator, bagian dari tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, atau malah kita belajar menjadi seorang penulis.
tidak bermanfaat sekarang? Wah, jangan gitu. Saya berharap pembelajaran kita kali ini akan bermanfaat untuk saat ini, nanti, atau ketika kalian sudah lulus dari sekolah menengah. Bagaimana? Siapkan belajar berdebat, bukan hanya sekedar debat kusir, debat yang tidak ada ujungnya, debat yang tidak ada penengahnya, yang jatuhnya nih nanti malah kontrol emosinya kurang dan tidak bisa terkendali, malah emosinya memuncak, kemudian gesturnya tidak bisa ditahan. Wah, sayang. Makanya untuk belajar berdebat kali ini kita menggunakan mosi ya dalam kategori ilmiah. Itu saja dari Bu Tenri. Terima kasih anak-anak hebat telah belajar berbahasa Indonesia bersama Serambi Bu Tenri. Adu argumen dalam teks debat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.